Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Oke, kali ini adalah sebuah video yang baru di masa jabatan sekarang untuk Ketua OSIS Naswan dan Faira ya. Jadi sebenarnya kita melanjutkan podcast yaitu Smafo FM. Nah, di Smafo FM perdana kita kali ini tuh kita bakal jelasin dulu ke kalian ya kan. Smafo FM itu apa sih kalau kalian belum tahu? Jadi Smafo FM itu tuh podcast dua arah. Iyalah pasti dua arah ya, podcast emang dua arah. Jadi ya kita bakal podcast yang ngomongin sebuah topik gitu dengan narasumbernya satu dan hostnya satu. Di sini saya sebagai host, nama saya Muhammad Afif Abdillah, dan juga ada teman saya di sini. Yang Nanda Tangkalosa, saya jadi narasumber. Iya. Jadi dia biasa dipanggil Nando ya. Dia jadi narasumber di Smafo FM pada kali ini. Nah, materi kita hari ini apa nih Kak untuk Smafo FM perdana nih? Nah, untuk materi kita kali ini di Smafo FM perdana ini enaknya ngomongin sinetron kali ya. Kita mulai dengan ngomongin sinetron dulu. Benar, soalnya sinetron sekarang kan lagi viral banget nih, banyak banget yang ngomongin. Betul. Sinetron. Ada apa aja ya sinetron yang lagi viral? Kayaknya sih sinetron sekarang tuh yang lagi terkenal Ikatan Cinta Kak, sama Ahzab. Oh benar. Iya, Azab ya. Sama Ikatan Cinta tuh pasti itu. Karena teman saya sendiri juga nonton gitu. Jadi kita ya bakal masuk lah untuk ngomongin topik sinetron ini. Ya. BTW nih ya. Kalau ngomongin sinetron itu sebenarnya kan hiburan belaka ya. Tapi kalau menurut saya nih, sinetron itu kalau suka ya nonton, kalau gak suka ya skip aja. Iya benar, sama kalau misalnya ada hal-hal yang buruk gitu ya Jangan ditiru, kita ngambil yang baiknya aja gitu. nah bener banget tuh. Untuk hal-hal buruk itu kan pasti banyak banget ya. Kayak sinetron tuh pasti Kalau kita lihat apalagi yang sinetron cinta-cintaan gitu ya, romantis gitu, dari mulai SD atau kayak SMP aja udah mulai pacaran ya. Itu kan buruk ya. soalnya sinetron kan ini ya kayak apa sih namanya. Wah, banyak juga yang nonton, kayak ibu-ibu juga, anak-anak juga, bapak-bapak juga bahkan ada. Tapi kenapa ya kayak masih ada gitu anak-anak yang nonton gitu, kenapa gitu? Sebenarnya kan dia soalnya kan kalau masih anak-anak harusnya ya dibimbing gitu sama orang tuanya biar nggak nonton sih boleh, tapi ya kan masih umur gitu, kayak masih kecil gitu, nonton sinetron kan kurang gitu ya, kayak nggak sesuai gitu dengan umurnya. bener banget. Untuk sinetron sendiri itu kan Lebih ke konotasi negatif ya kalau kita ngomongin kayak gitu. Karena faktanya sendiri ya, banyak banget anak-anak kecil kayak mungkin TK gitu, yang mereka kalau siang hari bosan bukan nonton kartun lagi, bukan nonton laptop si Unyil lagi, bukan nonton si Bolang lagi, bukan nontonnya langsung FTV kayak gitu-gitu, dan mereka seakan-akan mengerti gitu apa yang diomongin, padahal ya kurang mengerti juga, tapi dampaknya nyata kan. nah kalau dipikir-pikir lagi itu kan sebenarnya ya alternatif hiburan untuk anak kecil tuh banyak ya. Dan kalau misalnya emang dia pengen nimbrung di sinetron itu harus dengan pengawasan orang tua. Jadi memang di sini peran orang tua itu sangat penting, harus aktif. Tapi parahnya kalau orang tuanya malah ikut nonton. Nobar gitu sama anaknya. Nah, Depan benar. TV. Nah, sekarang kan lagi masa pandemi nih, kayak masih di rumah aja nih kita nih. Pasti juga banyak orang yang nonton kayak apa ya, Netflix, terus nonton YouTube gitu Kak. Nah, menurut kakaknya, nanti itu sinetron tuh gimana ya selanjutannya? Apakah nanti dia mungkin dilupakan atau bagaimana Kak? Sinetron sendiri itu kan sebenarnya ratingnya tinggi terus ya. Cuman gak nutup kemungkinan juga sih kalau misalnya bakal terkalahkan sama kayak serial film Netflix atau mungkin drakor. Karena emang film-filmnya juga walaupun bayar tapi banyak yang suka gitu. Kayak drakor apalagi kan banyak banget fansnya. Cuman ya menurut saya sendiri nih, menurut saya untuk sinetron itu kayaknya tidak tergantikan sih, karena kita bakal ngeliat kalau di kampung-kampung gitu atau kayak yang di tempat-tempat yang jauh dari perkotaan
itu tuh hiburan mereka cuma sinetron. Jadi ya Ya, menurut benar. saya sendiri bakal ada masa jaya sama masa terpuruknya juga sih, dan mungkin bisa terlupakan seperti kata saya tadi. Sama ini ya kayak sebenarnya kan film itu kan film sinetron itu kan apa ya, cuma kayak apa ya, cuma buat hiburan orang-orang gitu, tapi masih banyak orang-orang yang apa ya, kebawa emosi gitu nonton sinetron, jadinya dia kayak kesel gitu, ada gitu sampai dia buat status di sosmed, ini gimana sih dan ceritanya nggak sesuai banget sih, nggak asik banget gitu Banyak sih, kayak. banyak kayak gitu. Padahal kan sinetron tuh kalau kata anak sekarang sih dunia tipu-tipu kak. Nah iya, dunia tipu-tipu tuh. Selamat pagi. Itu. Terus nih ya kayak kalau di sinetron kan pasti ini ya kayak orang-orang nontonnya berjam-jam gitu di depan TV gitu, kayak apa ya, terus-terusan gitu sampai lupa waktu gitu. Menurut kakak gimana kak? Kalau menurut saya sendiri ya, itu udah termasuk buruk sih. Kalau udah mengganggu produktivitas kita nih. Sebagai manusia yang masih pelajar, kita bukan manusia yang sudah renta gitu, kita nih masih di kalangan pelajar atau misalnya masih kayak pekerja umur 20-an tahun, umur 30 tahun, kan itu harus masih produktif kan. Sayang banget waktunya kalau kita harus menghabiskan dengan menonton TV berjam-jam. Bukan TV doang kita nonton, apalagi sampai udah kelar di TV kita live streaming ya kan. Nah itu parah banget sih, nggak bisa dipungkiri lagi menurut saya kalau kayak gitu, karena faktanya sendiri itu banyak banget rating dari penonton sinetron itu benar-benar tinggi banget, kayak sampai 80%. Itu benar-benar tinggi banget dibanding yang lainnya. Sama sebenarnya kan televisi itu ini ya kayak media pembangunan dan pengembangan pikiran gitu ya, kayak. Seharusnya kan mendidik gitu ya. Ya memang sih sinetron pasti ada juga yang mendidik, tapi kan kebanyakannya ya hal-hal yang buruk gitu ya kayak. Terus dampak buruknya apa nih kak? Selain tadi itu, mungkin kesehatan tubuh atau gimana gitu kak, bisa keganggu gitu. Untuk dampak buruknya sendiri dari hal ini ya, dari hal kecanduan ini, itu mungkin bisa selain mengganggu produktivitas kita nih, pertama itu juga bisa kayak menghancurkan pikiran kita gitu. Udah mah menghancurkan, juga berefek ke badan kita. Paling buruknya sih Ya, itu berefek ke kesehatan kita, yang dimana secara gak langsung mungkin kita bakal obesitas. Bukannya saya menyinggung yang obesitas itu sering nonton sinetron, cuman kalau kita terlalu sering duduk dan konotasinya di sini tuh nonton sinetron, itu bisa ya memperburuk kondisi kita aja gitu. Cuman ya balik lagi, itu tuh harus kebijakan dari tiap orang gitu. Bisa baik, bisa buruk. Dengan sinetron mungkin kita bisa memperoleh informasi secara gak langsung juga bisa. Tapi ya gimana ya, ya tahu sendirilah sinetron gimana. Tapi sinetron masih banyak juga kayak nonton kak. Mungkin ada keunikannya ya, atau ada apa gitu kayak bisa masih banyak juga yang nonton. Untuk sinetron sendiri itu mempunyai kayak daya tarik tersendiri kayaknya. ya ada keistimewaannya gitu. Iya bener banget. Saya kak ada kak dia nonton sinetron kak. Hampir berapa ya, 5 jam kali dia nonton terus kak, karena dia habis nonton nih kak. Kan banyak juga yang mungkin dia ketinggalan series gitu, dia lihat di Instagram, di scroll kan, dari scroll pertama terus lanjut lagi ke scroll selanjutnya gitu kak, jadi lupa juga dia sama waktu. Nah, ya itu tadi kata saya. Kalau udah kecanduan kayak gitu, kita udah non-stop nonton 5 jam. Atau kayak teman saya juga ada yang nonton sampai 12 jam sehari, kayak setengah harinya itu dihabisin buat nonton. Itu kan udah gak bener banget kan. Kita udah menghabiskan sedemikian waktu untuk di depan TV doang, ya gimana nggak rusak coba badannya, atau mungkin pikirannya terganggu ya kan, bisa aja. Terus solusinya apa nih kak? Kalau menurut aku sih solusinya ya kita harus pintar-pintar memanage waktu lah. Kita kan udah besar nih ya, pasti tahu lah kita harus ngerjain apa dulu. Nonton sih boleh tapi ya secukupnya. Kalau menurut Kak Afif gimana nih? Bener banget tuh pendapat kamu. Memang pada umumnya ya, kita tuh harus bisa memanage waktu kita sendiri berdasarkan skala prioritas kita dan kebijakan dari tiap penonton. Sama kita mungkin ini ya kayak sering-sering bersosialisasi juga sama orang-orang ya kayak. Nah, Ya, bener banget. Ya, Jangan kita lupa punya juga untuk kesimpulan. sosialisasi. Iya. Oke, jadi segitu dulu aja bincang-bincang kali ini antara saya dan Nando ya, narasumber saya.
Nah, semoga pada podcast perdana kita kali ini yang kita sebut Smavo FM itu bisa berguna buat kalian, terutama para viewer, oke? Biar bisa berguna nih sama kalian juga. Kalian bisa mengambil hal baik tadi, kata Kak Afif juga, kayak kita harus pintar-pintar membagi waktu. Nah, kita nonton sinetron sih boleh, cuma ya kita harus tahu waktu lah. Kalau itu cuma buat hiburan aja, nggak terus-terusan, nggak over gitu. Nanti kita tetap harus ingat kewajiban kita sebagai pelajar. Oke, jadi mungkin segitu dulu aja ya untuk Smavo FM pada kali ini. Kita udah menemani minggu pagi kalian ini dengan konten kita yang cukup seru sih kalau kata saya sendiri. Karena kita sendiri seru ya, ngobrolnya asik ya kan. Banget. Nah, Terasa. makanya. Jadi nantikan konten-konten selanjutnya di YouTube OSIS SMAN 2 Cibinong. Kalian juga bisa follow IG-nya di sini @osis.smavo ya. Kalian follow, terus juga kalian like, comment, share dan subscribe channel ini. Kita bakal ngehadirin konten-konten yang bagus untuk kalian. Ya, sampai jumpa di konten kami selanjutnya. Kami mohon pamit dan goodbye.